Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bil amali wa naha an ibtalihi faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian online kita setelah beberapa hari kita tidak melakukannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, bingkisan-bingkisan untuk orang-orang yang beriman dengan pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini merupakan pertemuan yang ke-15 dan kita masuk pada Ad-Darsul Rabi'u Asyara, yakni pelajaran yang ke-14 dengan judul Fi Bayani An-Naw'il Awwal Min Mufsidatis Saum. Penjelasan terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Ya, penjelasan terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ini Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa i'lamu annahu yajibu bayanu mufsidatis siyam. Ketahuilah sesungguhnya wajib untuk menjelaskan pembatal-pembatal puasa. Dan seseorang yang berpuasa juga diharuskan untuk mengetahui apa itu pembatal-pembatal puasa, sehingga puasa dia bisa sempurna dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Maka dalam hal ini menerangkan dan menjelaskan apa saja pembatal-pembatal puasa itu perkara yang harus, bahkan beliau mengatakan perkara yang wajib. Sehingga dari pelajaran ini nanti kedepannya insyaallah kita akan membahas pembatal-pembatal puasa. Namun untuk kesempatan kali ini di pelajaran yang ke-14 beliau hanya menyebutkan satu pembatal puasa saja, ya, hanya menyebutkan satu pembatal puasa saja. Ya, nanti di pelajaran berikutnya akan ada pembatal-pembatal yang lain. Apa tujuannya? Kenapa penjelasan tentang pembatal puasa itu hukumnya wajib? Liya'rifaha al-muslimu fayabta'ida anha, agar orang yang berpuasa, seorang muslim yang berpuasa mengetahui, ya, apa itu pembatal-pembatal puasa, demikian pula dia bisa menjauh darinya. Ya. Karena kalau nanti dilakukan bahaya, ya, puasanya bisa batal.
Wa yakunu ala hadrin minha, dan orang yang berpuasa pun bisa berhati-hati dari pembatal-pembatal tersebut. Nah, ini tujuan kenapa penjelasan tentang pembatal-pembatal puasa, perusak-perusak puasa itu diwajibkan. Dan beliau pun jelas membahas tentang pembatal-pembatal puasa, ya. Dan beliau tidak langsung semuanya berikan, tapi per pelajaran, ya. Dalam satu pelajaran bisa satu, bisa dua, nanti bisa kita lihat, ya. Tujuannya adalah agar orang-orang muslim tahu apa itu pembatal-pembatal puasa, dia bisa menjauhinya dan juga bisa berhati-hati darinya. Wa hadhil mufsidatu ala nau'aini. Kata beliau, dan pembatal atau perusak-perusak puasa itu ada dua macam. Ya. An-naw'ul awwal, yang pertama, ma yabtulu as-shaumu wa yalzamu ma'ahu al-qada'u. Yang pertama adalah yang dapat membatalkan puasa. Jadi kalau seorang yang berpuasa melakukan perkara tersebut, puasanya batal. Selain itu, wa yalzamu ma'ahu al-qadha, dia harus mengganti di hari yang lain. Puasanya sudah batal, dia harus mengganti di hari yang lain. Ini yang pertama. An-naw'u tsani, yang kedua, ma yufsidu sawabas shaum. Apa-apa yang merusak pahala puasa. Ya, merusak pahala puasa. Merusak di sini bisa seluruhnya rusak, dan mungkin ini yang dimaksud, tapi bisa juga berkurang. Dan itu rusak. Tapi apa? Berkurang. Wala yalzamu ma'ahu al-qadha, tapi tidak mengharuskan baginya untuk qadha, ya, mengganti di hari yang lain, tidak harus. Tapi sayangnya pahala puasanya bisa rusak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal mufsidatul lati tubtilu as-shauma wa tujibul qada'a anwa'un. Kata penulis, perusak-perusak puasa yang dapat membatalkan puasa dan wajib bagi pelakunya untuk mengganti di hari yang lain ada beberapa macam. Beliau akan menyebutkan perusak-perusak puasa yang membatalkan puasa plus pelakunya harus mengganti di hari yang lain. Ya. Kita simak, kita pelajari. Semoga nanti bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. An-naw'ul awwal, yang pertama, yang dapat merusak puasa dan pelakunya wajib untuk mengganti di hari yang lain adalah al-jima', yakni berhubungan suami istri. Ya. Berhubungan suami istri. Satu faedah yang perlu kita perhatikan, kata jima yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun menggunakan kata yang lebih halus biasanya, atau yang disebutkan dalam hadis, maka yang dimaksud adalah aktivitas istimewa yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang khusus bagi mereka. Jadi kalau disebutkan kata jima, berarti hubungan antara suami istri yang sah. Ya.
Dan ini bukan mengarah kepada hal yang lain, ya. Jadi kalau disebutkan jima berarti ke situ, hubungan suami istri yang sah. Dan tidak dimaknai dengan makna yang lain, apalagi yang jelek. Adapun hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau nikahnya tidak sah misalnya, maka ini bukan jima namanya, tapi disebut zina, ya, disebut zina. Dan jika hubungan intim seperti ini dilakukan sesama jenis atau bahkan kepada binatang, waliyadzubillah, maka bukan jima lagi sebutannya, tapi disebut dengan liwat, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan, kalau dikatakan jima berarti itu adalah hubungan suami istri yang sah, ya, hubungan suami istri yang sah. Jadi ini adalah yang akan beliau bahas di pelajaran yang ke-14. Penjelasannya, famata jama'a as-sha'imu fi nahari Ramadan batula siyamu. Oleh karena itu, kapanpun orang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal, puasanya rusak. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, bahwa ulama seluruhnya telah sepakat atas keharaman melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dan pelakunya berdosa plus puasanya batal, ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Yang perlu digarisbawahi, siang hari di bulan Ramadan bukan berarti setelah zuhur. Siang hari di bulan Ramadan mencakup dari semenjak terbitnya fajar yang kedua, yakni fajar shadiq, ditandai dengan masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi selama orang itu puasa Ramadan, jika sudah menikah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi dari pagi semenjak subuh sampai tenggelamnya matahari, ditahan, tidak boleh melakukan. Hukumnya haram, berdosa, dan puasanya batal. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara singkat saya akan sebutkan di antara akibat berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ada 5 konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Ya, nanti akan disebutkan penulis, tapi saya akan sebutkan secara singkat. Yang pertama, berdosa. Pelakunya berdosa karena perkara ini diharamkan bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah puasanya batal, rusak. Yang ketiga, dia harus imsak, tetap menahan makan dan minum setelah berhubungan suami istri sampai tenggelamnya matahari.
Ya. Bayangkan, sudah berdosa, puasanya batal. Yang ketiga, sisa hari setelah mereka berhubungan suami istri tetap tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Misalnya ada suami istri yang melakukan hubungan di bulan Ramadan padahal dia tidak safar pada jam 8 pagi misalnya. Maka setelah dia berhubungan itu sampai sore hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetap dia melanjutkan puasanya. Ya. Tapi bukan berarti terus masih boleh masih sah puasanya, tidak. Puasa sudah rusak. Tapi dia diharuskan tetap menahan makan dan minum. Ya. Selain untuk menghormati puasa hari itu, juga untuk teguran bagi dia. Ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, harus mengqadha. Ya, harus mengqadha, mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kelima, dia harus membayar kafarah. Harus membayar denda. Apa dendanya? Yang pertama, membebaskan budak. Jika tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Dan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Itu akibat dari mereka yang melanggar dengan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia adalah termasuk orang yang wajib untuk berpuasa. Ini konsekuensinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk tambahan yang lain, lalu bagaimana dengan puasa wajib tapi selain Ramadan? Ya. Misalnya puasa kafarah atau puasa qadha Ramadan. Ini kan di hari yang lain. Dan ketika melaksanakan puasa itu, mereka melakukan hubungan suami istri. Maka konsekuensinya adalah puasanya jelas batal, mereka berdua berdosa, dan harus mengganti di hari yang lain. Ya, mengganti di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang lain, bagaimana dengan puasa sunnah? Ya, seseorang melakukan puasa sunnah, Senin Kemis misalnya, atau puasa Daud misalnya. Kemudian di siang hari melakukan hubungan suami istri. Maka dalam hal ini tidak ada dosa dan tidak ada qadha. Karena puasa sunnah menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib untuk disempurnakan. Namun tentu yang lebih baik orang yang berpuasa sunnah yang melanjutkan puasanya, tidak membatalkan, tidak keluar dari puasa itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi menurut para ulama, puasa sunnah itu tidak wajib disempurnakan. Artinya mungkin di tengah jalan kemudian dia tidak mampu atau mungkin ingin membatalkannya, maka boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan. Namun tentu yang baik adalah melanjutkannya. Sehingga apabila seseorang yang melakukan puasa sunnah kemudian melakukan hubungan suami istri di siang harinya, maka dalam hal ini tidak ada dosa dan tidak ada qadha. Ya, tidak ada dosa dan juga tidak ada qadha. Demikian pula tidak ada kafarah. Ya. Kemudian bagaimana dengan puasa Ramadannya para musafir yang bisa saja mereka melakukan hubungan suami istri di tengah perjalanan? Ya. Maka karena secara asal para musafir adalah orang-orang yang memiliki rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan, maka kata para ulama, mereka jika melakukan hubungan suami istri
dalam keadaan safar mereka, dan ketika itu mereka juga puasa misalnya, maka tidak dosa dan juga tidak ada kafarah. Ya, tidak ada dosa dan tidak ada kafarah, denda. Kenapa demikian? Karena secara asal mereka adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Namun orang yang tidak melakukan safar, mereka adalah orang yang wajib untuk berpuasa. Maka ketika melakukan hubungan suami istri, konsekuensinya 5 hal di atas. Ya, berdosa, batal puasanya, kemudian sisa harinya dia harus tetap menahan makan dan minum, kemudian di hari yang lain selain bulan Ramadan harus mengqadha dan juga harus membayar denda, kafarah, membebaskan budak jika tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara singkat akibat dari membatalkan puasa dikarenakan berhubungan suami istri. Kemudian penulis mengatakan wa alaihil imsaku baqiyata yaumi. Bagi seorang yang wajib berpuasa dan dia membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri, sisa hari dari setelah mereka melakukan hubungan tersebut harus menahan makan dan minum. Wa alaihi taubatu ilallahi wal istighfar. Dia juga harus wajib untuk bertaubat kepada Allah dan juga beristighfar. Ya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Wa yaqdi hadzal yaum alladzi jama'a fi, dan dia harus mengqadha hari di mana dia melakukan hubungan suami istri tersebut. Wa alaihil kafarah, dan bagi dia juga harus membayar denda. Wa hiya idqu raqbah, yaitu membebaskan budak, ya, dan budaknya adalah budak yang mukmin atau budak yang beriman jika ada. Jika tidak didapati, fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, jika hal itu juga tidak mampu, ayyasuma, ya, jika berpuasa 2 bulan itu tidak mampu, at'ama sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin, untuk 1 orang miskin, nisfu sa'in, setengah sok. Ya. 1 sok kita katakan 3 kilogram, maka setengah sok berarti 1,5 kilogram. Min burrin, baik berupa gandum, au ghairihi, atau yang lainnya, mimma yakunu ta'aman fi adati ahlil balad, yang menjadi makanan pokok dari kebiasaan penduduk negeri. Jadi kalau di masyarakat kita berarti beras. Jadi orang yang melanggar puasa Ramadan di siang hari dengan melakukan hubungan suami istri, maka didenda. Yang paling terakhir urutannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1,5 kilogram beras. 1 orang miskin, ya. Dan itu tentu juga dengan lauknya sebagai membayar fidyah, ya, dengan lauknya diberikan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa dalilu ala dalik, dan dalil atas apa yang tadi disampaikan oleh beliau adalah ma sabata fi sahihain, apa yang telah tetap dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan juga dari selain keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah datang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata, halaktu wa ahlaktu, celaka aku dan aku telah binasa. Qal, Rasulullah bertanya, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan kamu celaka wahai fulan? Qal, dia menjawab, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah melakukan hubungan suami istri dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqbah, apakah kamu bisa mendapatkan budak yang bisa kamu bebaskan?
Qal la. Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian mengatakan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Kata laki-laki itu, tidak wahai Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Rasulullah kembali bertanya, apakah kamu mampu mendapatkan sesuatu yang bisa kamu berikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Kata laki-laki itu, tidak wahai Rasulullah. Thumma jalasa. Kemudian Nabi SAW duduk. Fa'utiyan Nabi SAW bi'arkin. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW sebuah arkun. Ya, arq adalah bifathil ain, dengan memfathah ain, wasukunir ra, dan ra-nya disukun, ya, dengan dibaca arqin atau arqun. Huwa, dia adalah az-zanbil, ini keranjang. Ya. Jadi ketika Rasulullah duduk, didatangkan kepada beliau satu keranjang fihi tamrun, yang di dalamnya ada kurma. Disebutkan bahwa yang membawakan keranjang itu adalah orang Ansor radhiyallahu ta'ala. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki Badui tersebut, tasaddaq bihadza. Ya. Tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan kurma yang ada dalam keranjang ini. Faqala, lalu laki-laki itu bertanya, a'ala afqari minna ya Rasulullah? Apakah harus saya bagikan kepada orang yang paling fakir di antara kami wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, berikan kepada orang yang paling fakir di antara kalian. Kemudian laki-laki itu mengatakan, fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada orang di antara 2 desa yang ada di kota Madinah ini yang paling miskin dan membutuhkan atas kurma tersebut melainkan kami. Jadi orang tersebut paling miskin di antara kota Madinah, di antara desa di kota Madinah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, hatta badat nawajiduhu, sampai gigi taring beliau terlihat, ya, nampak. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhhab fa'at'im ahlak. Kalau begitu pergilah, pulanglah kamu dan berilah makan keluargamu dengan kurma 1 keranjang itu. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi orang ini adalah orang yang paling miskin di kota Madinah, sehingga dia berhak mendapatkan makanan tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, annal jima'a fi haqqis shaimi fihi syabahun bil haidi wal hijamati min nahiyati annahu istifraghun. Kata beliau bahwa jima itu bagi haknya seorang muslim, di dalamnya ada penyerupaan dengan orang wanita yang haid atau orang yang sedang berbekam dari sisi mengalirnya atau keluarnya. Wa fihi syabahun bil aqli wasyurbi min nahiyati syahwah, dan dari sisi syahwat berhubungan suami istri itu ada kemiripan dengan makan dan minum. Ya. Faqala rahimallahu, kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, wa ammal jima'u fa bi'tibari annahu sababu inzalil mani. Ya. Disebut bahwa berhubungan suami istri itu mirip dengan wanita haid dan juga orang yang sedang berbekam dari segi atau dari sisi keluar atau mengalir, karena berhubungan suami istri itu sababu inzalil mani, sebab keluarnya air mani. Yajri majral istiqaati wal haidi wal ihtijami fa innahu naw'un minal istifraq. Ya. Jadi ada yang keluar
seperti halnya orang yang muntah atau orang yang haid atau orang yang sedang berbekam. Orang yang haid dan bekam keluar darah, dan itu bisa membuat apa? Lemah. Demikian pula orang yang muntah, keluar apa yang ada dalam perutnya, dan itu juga bisa bikin lemah badannya. Demikian pula berhubungan suami istri, ada yang keluar yaitu mani, dan itu juga bisa mengakibatkan lemah badannya. Wa min jihatin annahu ihdas syahwataini, dan dari sisi yang lain bahwa berhubungan suami istri itu salah satu dari dua syahwat. Ya. Makanya ini mirip makan dan minum. Fajara majral aqli wasyurbi, maka berjalanlah atau keluarlah melalui makan dan minum, atau keluar sebagaimana makan dan minum. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih annahu qala fi shaim, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui hadis qudsi, dan ini sudah kita sampaikan di kesempatan yang telah berlalu, bahwasanya di sana disebutkan yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatarkul insan ma yashtahihi lillah, maka ketika seorang meninggalkan sesuatu yang dia senangi karena Allah, fahuwa ibadah, maka ini adalah ibadah maksudatun, yang dimaksud yusabu alaiha, dan itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jima'u min a'dhami na'imil badani wa sururin nafsi wan bisatiha. Kata Syekhul Islam bahwa berhubungan suami istri itu termasuk kenikmatan yang besar bagi badan, dan juga akan membuat jiwa itu senang. Demikian pula akan melegakan pelakunya. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau terkadang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri sebelum beliau makan. Ya. Jadi beliau melakukan hubungan suami istri ketika sudah waktunya berbuka sebelum beliau makan. Ya. Hal ini tujuannya adalah agar menghilangkan was-was dari syaitan ataupun gangguan dari syaitan. Ya, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan wa huwa yuharriku syahwata wad-dama wal badana aktsara minal akli. Ya, berhubungan suami istri itu dapat menggerakkan atau dapat merangsang syahwat, demikian pula darah, demikian pula badan lebih banyak dibandingkan dengan sekedar makan. Ya, kita tahu bahwa dengan makan yang banyak itu syahwatnya akan besar, darahnya juga mungkin akan lancar, demikian pula badannya akan kuat. Namun ternyata ada yang lebih bisa besar lagi pengaruhnya daripada makan, yaitu berhubungan suami istri. Fa idza kana syaitanu yajri min ibni adam majrad dam, oleh karena itu apabila syaitan itu menyusup kepada diri seorang anak Adam itu melalui aliran darah, wal ghidha'u yabsutu dama fatanbasitu nafsuhu ila syahawat, sedangkan makanan itu dapat meluaskan darah, demikian pula dapat meluaskan nafsu kepada syahwat, fahadal makna fil jima'i ablag, maka makna yang seperti ini dalam masalah berhubungan suami istri lebih dalam lagi. Ya. Jadi lebih kuat dorongan lagi jika dengan melakukan jima. Fa innahu yabsutu iradatan nafsi lisyahwat, karena berhubungan suami istri itu akan melegakan keinginan jiwa kepada syahwat, wa yasghulu iradataha 'anil ibadah, kemudian akan menyibukkan keinginan jiwa tersebut dari beribadah kepada Allah. Bal jima'u huwa ghayatu syahwat, kata beliau.
Bahkan jima itu adalah puncaknya syahwat. Wa syahwatuhu a'dhamu min syahwatit ta'ami wasyarab. Dan syahwatnya jima itu lebih besar dibandingkan dengan syahwat makan dan juga minum. Ya, walihada aujaba 'alal mujami'i kafaratad dihar fawajaba 'alaihi al-'itqu aw ma yaqumu maqamahu bisunnati wal ijma'. Oleh karena itu diwajibkan atas orang-orang yang mendihar istrinya, ya, mendihar istri adalah bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama-lamanya misalnya, ya, karena menganggap istrinya sudah haram misalnya, atau menganggap istrinya seperti ibunya sendiri, sehingga dia bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya. Ini namanya apa? Sumpah dihar. Maka orang yang telah melakukan hal ini kemudian mereka rujuk, ya, kembali berdamai. Jadi mungkin hal itu karena pertengkaran dan sebagainya, kemudian laki-lakinya mengatakan, saya bersumpah tidak akan menyetubuhi kamu, misalnya demikian, maka ini namanya kalimat dihar, ya, kalimat dihar. Maka orang yang seperti ini kemudian mereka ingin kembali rujuk, maka harus membebaskan budak, ya, harus apa? Membebaskan budak, atau apa yang bisa menggantikan kedudukannya berdasarkan sunnah dan juga ijma', ya. Tentang dihar itu bisa dilihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4, ya, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna liman qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan orang-orang yang mereka mendihar dari istri-istri mereka, kemudian mereka ingin kembali dari apa yang mereka katakan, maka fatahriru raqabah, mereka harus membebaskan budak min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya melakukan hubungan, ya. Dzalikum tu'aduna bih, demikian itulah, ya, apa-apa yang dinasihatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Dan jika tidak mampu membebaskan budak, maka hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya kembali bersatu, ya, melakukan hubungan lagi. Faman lam yastati fa'id'amu sittina miskina. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahada a'dhamul hikmataini fi tahrimil jima'. Dan ini merupakan 2 hikmah yang besar dari pengharaman berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Wa amma kaunuhu yudha'iful badana, adapun jika berhubungan suami istri itu dapat melemahkan badan sebagaimana al-istifra, fahadihi hikmatun ukhra, maka ini adalah hikmah yang lain. Fasara fiha kal istiqaati wal haid, maka seperti ini sebagaimana yang dialami oleh orang yang muntah dan juga orang yang wanita yang haid. Wahia fi dzalika ablaq minhuma, dan sebenarnya berhubungan suami istri itu lebih dalam daripada hal itu. Fakana ifsaduhu shaumi ablaqu min ifsadil aqli wal haid. Oleh karena itu batalnya puasa seorang dikarenakan berhubungan suami istri itu lebih dalam dibandingkan dengan rusaknya puasa seseorang gara-gara makan dan haid, ya. Jadi kalau ada orang yang membatalkan puasanya gara-gara makan dengan sengaja, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri. Konsekuensinya banyak. Kalau konsekuensi dari orang yang, ya, membatalkan puasa dengan makan, ya, dia berdosa dan juga mengqadha, ya. Tapi kalau untuk yang membatalkan dengan berhubungan suami istri, maka sangat
besar sekali. Intaha kalamuhu rahimahullah, dan selesailah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau penulis mengatakan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pelajaran yang ke-14 terkait dengan pembatal puasa yang pertama, yaitu berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Adapun di pelajaran yang ke-15 insyaallah akan dilanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.